Clash of Minds mempersembahkan Walter Veith, Martin Smith, Martin Luther, tahun 1517. Konsili Trent, tahun 1545. Luka parah, tahun 1798. Kebangunan besar rohani, tahun 1844. Ensiklikal Rerum Novarum, tahun 1891. Konsili Vatikan II, tahun 1962. Paus Francis, tahun 2013. Ensiklikal Laudato Si Perawatan Rumah Kita Bersama, tahun 2015. Pandemi COVID-19 tahun 2019. Pemilihan Presiden Amerika Serikat, tahun 2020. Perang Rusia melawan Ukraina, tahun 2022. WhatsApp Prof 132, perubahan iklim, lockdowns, dan histeria untuk mendorong undang-undang hari Minggu. Selamat datang kembali dalam episode lain WhatsApp Prof. Halo, Walter. Hai, Martin. Apakah Anda baik-baik saja? Saya agak sedikit kurang sehat. Agak serak suara saya. Apakah Anda memelihara katak? Tidak. Tolong dicatat, bahwa saya tidak memelihara katak. Saya ingin membiarkannya pergi. Jadi, kita akan kembali membahas topik yang menarik. Mari kita membukanya dengan doa. Bapa Sorgawi, kami merasa diberkati dalam melakukan pekerjaan-Mu dan kami berterima kasih untuk itu. Kiranya Engkau memberkati diskusi kami dan juga mencerahkan pikiran kami sekali lagi. Sehingga kami bisa menyatukan gambaran nubuatan lengkap. Kami memintanya di dalam nama Yesus. Amin. Saya melihat, kita berdua memakai jersey, atau sweater pullover, atau jumper ini ada di negara manapun. Sekarang dingin. Hari ini saya agak kurang sehat. Apa yang tertulis di sweater? Saya tidak tahu. Sayangnya, saya tidak pernah membaca apa yang tertulis di situ, terkadang itu bisa membuat saya mendapat masalah. Saya tidak berpikir Anda harus membacanya, saya tidak tahu apa yang tertulis, sepertinya hanya terlihat seperti logo. Baiklah, saya tidak akan membacanya. Baiklah, kita akan membicarakan mengenai perubahan iklim. Histeria, luapan emosi yang menggebu-gebu. Martin, apakah memang ada histeria perubahan iklim di dunia? Engkau tahu, semakin saya melihat histeria ini mengenai iklim yang sedang terjadi, saya bisa melihat semakin banyaknya orang-orang yang disesatkan. Dan tentunya secara pribadi. Saya meyakini mereka tidak mempertimbangkan segala hal, misalnya mengenai chemtrail, asap kimiawi. Tidak memperhitungkan adanya teknologi HAARP, demikian juga tidak memperhitungkan kegiatan supranatural. Dan apapun yang bisa Anda sebutkan, ada banyak hal yang tak disadari. Dan saya selalu mendapati hal menarik, ketika mereka berkata, ini adalah tahun terpanas selamanya. Tetapi ketika melihat koran-koran dahulu, hal yang sama terjadi 40 tahun silam. Jadi, bagaimana menurutmu? Nah, semestinya, orang-orang mulai menyadari, itulah mengapa kita ini ibarat kaset kendor. Kita selalu memberitakan hal yang sama. Perubahan iklim, identitas digital, dan lain-lain, tetapi jika Anda terlalu sering melaporkan dusta, pada akhirnya, orang-orang akan mulai mempercayainya, kan? Hal yang menyedihkan, bahkan gereja mulai ikut-ikutan. Kemudian Anda tidak lagi menjadi waspada untuk melihat hal yang sedang terjadi. Benar. Dan ketika gereja mulai ikut-ikutan, khususnya gereja kita, maka Anda seharusnya berkata, maaf, kita memiliki pekabaran yang mesti disampaikan, yaitu pekabaran 3 malaikat. Dan hal ini tidak bertalian, kecuali di dalam konteks pekabaran 3 malaikat. Jika pekabaran Anda ada dalam konteks pekabaran 3 malaikat, maka itu tidak masalah. Tetapi ketika Anda turut serta dalam gerobak dan bergabung dalam histeria, ketika banyaknya ahli-ahli iklim kenamaan menyatakan, ini adalah sekedar bualan, maka saya khawatir Anda telah disesatkan. Ya, karena sekali saja, Anda tidak melihat hal itu. Anda tidak menyadari adanya cara-cara penyesatan. Anda hanya menerima begitu saja, dan menganggap ini hanyalah bagian dari apa yang seharusnya demikian. Jadi, marilah kita melihat histeria perubahan iklim. Saya sudah jemu menontonnya. Tetapi kita akan melihatnya, hingga di akhirnya. Hingga mencapai puncaknya di dalam pekabaran 3 malaikat. Juga lockdown dan dorongan untuk hukum hari Minggu. Martin, seberapa seringkah kita telah membaca ayat-ayat ini?
Saya pikir, kita mesti menghafal keseluruhan pasal ini. Nah, saya pikir, jika kita terus melakukan hal ini akan segera menjadi kenyataan. Kitab Matius 24 ayat 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Matius 24 ayat 8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ini artinya akan semakin memburuk. Jadi kabar baiknya adalah, ini akan semakin memburuk. Jadi mengomentari apa yang tadi Anda katakan. Anda mesti terbiasa dengan hal ini, walaupun Anda tidak suka, karena kita akan senantiasa menyaksikannya. Ya, Matius 24 ayat 9, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh. Ketika kita mencapai titik itu artinya suatu keadaan stres. Dan kembali kita akan menyaksikan apa yang menjadi pendahulu, selama 2 tahun terakhir ini. Yang bisa menjadi pertanda, inilah cara mereka guna menerapkannya. Matius 24 ayat 9. Dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Saya pikir, mereka sudah melakukannya dengan baik. Matius 24 ayat 10. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Martin, apakah hal ini bisa menjadi kenyataan di dalam gereja? Saya pikir, ini telah menjadi kenyataan. Baiklah, jangan melangkah terlalu jauh. Matius 24 ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Martin, itu merupakan hal yang sulit diterima, benar. Tapi setidak-tidaknya ada janji. Ya, ada solusi. Nah, mengapa kita melakukan hal ini? Karena kita mesti menjadi para penjaga di tembok Sion. Dan mesti melihat dan mengenali bahaya yang semakin mendekat. Martin, di sini ada artikel menarik yang dimuat di situs Time, yang ditulis oleh Mariana Mazzucato. Dan Anda mesti melihat, artikel ini telah dituliskan di tahun 2020, dan hampir merupakan suatu gambaran nubuatan, yang dia bayangkan yang akan menimpa. Ya, penulis ini sangat terkenal dalam ruang lingkup ekonomi, sebagai penasehat dan hal-hal seperti itu. Dan dia juga seorang profesor di Universitas London. Jadi, dia bisa menjadi bagian dari orang-orang yang mengetahui. Nah, jika Anda bisa menulis artikel di situs Time, itu artinya Anda berbobot. Nah, di sini penulis menuliskan di tahun 2020, seolah-olah seperti menulis di tahun 2023. Dan kita semakin mendekati tahun 2023, sekarang tahun 2023. Inilah cara-cara kita menerapkan ekonomi global. Pandemi COVID-19 telah berakhir. Wah, itu bersifat nubuatan. Karena dia menuliskannya di tahun 2020. Lucu, ketika penulis mengatakan pandemi sudah berakhir. Sedangkan perundang-undangan mengenai pandemi, belum berakhir. Dan ekonomi global dalam jalan menuju pemulihan. Bagaimana bisa ekonomi dan masyarakat kita mulai mengatasi krisis terbesar di zaman kita? Mari kita mulai di musim panas tahun 2020. Ketika penyebaran penyakit tak terbendung, yang menandakan meningkatnya kesuraman ekonomi dan masyarakat. Jelas bahwa suatu kebijakan yang baru diperlukan guna menyelesaikan resiko-resiko iklim. Jadi itu merupakan poin pertama. Memberi insentif lembaga keuangan yang semakin meningkat bagi pemberian pinjaman hijau, yang memenuhi tujuan sosial dan lingkungan. Dan melarang kegiatan sektor keuangan, yang tidak melayani tujuan publik secara jelas. Bukankah itu kedengarannya seperti demi kebaikan bersama? Kedengarannya seperti demi kebaikan bersama. Dan saya pikir, bahasanya sangat mirip dengan bahasa Paus. Bisa saja mereka duduk di meja bundar, dan menemukan peristilahan ini. Pada tanggal 11 Februari tahun 2021, FDA mengabulkan vaksin COVID-19 yang paling menjanjikan agar diproduksi di Amerika Serikat. Produksi massal segera dimulai. Rencana untuk distribusi global secara cepat juga dimulai. Jadi di tahun 2021. Sedangkan penulis, menuliskannya di tahun 2020.
Dan itu sangat dekat, kepada penanggalan yang direncanakan. Jadi, kita tidak akan menjuluki penulis, seorang nabi, bukan, tidak. Hanya orang yang mengetahui. Ya. Di musim panas tahun 2022, krisis besar lainnya di zaman kita, menjadi suatu hal yang bersifat ramalan. Masalah iklim, pada akhirnya ada di negara-negara maju, yang menguji ketahanan dari sistem sosial. Martin, sungguh menarik, adanya orang yang bisa meramalkan saat bencana besar iklim, akan menghantam, ya. Ketika musim kering luar biasa, demikian juga musim penghujan luar biasa. Dan bencana-bencana dahsyat lainnya, akan menimpa di waktu bersamaan. Bagaimana semisal, Anda memiliki tombol guna mengendalikan hal-hal itu? Di bagian barat tengah Amerika Serikat, suatu musim kering yang luar biasa, melenyapkan hasil panenan yang memasok 1/6 hasil biji-bijian dunia. Jadi apakah di sini, adanya sebuah pemikiran yang ditanamkan untuk kelaparan? Jelas. Dan ini dikaitkan kepada perubahan iklim. Orang-orang bangkit dan menyadari keperluan pemerintah guna membentuk respon terkoordinir. Untuk perubahan iklim dan stimulus langsung fiskal global, dalam mendukung ekonomi hijau. Ini merupakan topik permasalahan universal. Suatu konsep baru dari persetujuan hijau yang sehat muncul. Di mana sasaran-sasaran iklim dan sasaran-sasaran kesejahteraan, dilihat sebagai hal yang saling melengkapi. Dan yang membutuhkan sisi penawaran dari pasokan dan permintaan. Konsep dari infrastruktur sosial, menjadi sama pentingnya seperti infrastruktur yang bersifat fisik. Semua itu merupakan kata-kata slogan, yang senantiasa didengung-dengungkan, khususnya di ruang lingkup Jesuit. Jadi kita berada di tahun 2023, dengan orang yang sama, tetapi di dalam suatu masyarakat yang berbeda. COVID-19 meyakinkan kita, tidak bisa kembali ke bisnis seperti biasanya. Dunia telah memeluk paham, normal baru. Yang memastikan kerjasama publik swasta, seperti yang didorong oleh kepentingan publik, bukan oleh keuntungan swasta. Nah, Martin kerjasama umum swasta. Bersama-sama dengan kerjasama pemerintah, adalah bentuk paham fascisme. Dan seperti yang biasa Anda katakan, ini menjadi tujuan utama kelompok Jesuit. Dan saya mendapati hal sangat menarik, bahwa Joe Biden senantiasa menuduh GOP, Partai Republik, sebagai bentuk paham fascisme. Bermuka dua, inilah yang sedang terjadi. Iya, mereka memainkan permainan bagus. Pandemi COVID-19 banyak merugikan kita, dalam kehilangan nyawa dan mata pencaharian yang hancur. Tetapi ini juga menyajikan bagi kita dengan kesempatan, untuk membentuk kembali ekonomi global kita. Dan kita mengatasi kepedihan dan trauma, guna bersatu dan meraih kesempatan. Guna memastikan masa depan yang lebih baik bagi kita semua. Ini satu-satunya hal yang mesti dilakukan. Nah, Martin, semua ini kedengarannya seperti membangun kerajaan di bumi ini. Dan mereka memakai peristilahan, Build Back Better. Iya, dan mereka menghendaki hal ini terlaksana di tahun 2023. Wah, hanya tersisa sedikit waktu saja. Apakah menurut Anda, mereka memiliki sebuah agenda kereta ekspres? Ya, sungguh menarik, adanya banyak penanggalan yang muncul. Mereka mesti berhati-hati untuk tidak mendapat julukan sebagai penyeting waktu. Tidak, itu akan sangat berbahaya. Mereka mesti sangat berhati-hati dalam penetapan waktu. Jadi pemetaan yang diterbitkan di tanggal 25 Agustus tahun 2022. Dan ini merupakan intensitas musim kering. Ya, dan seperti disebutkan penulis tadi, kekeringan di bagian barat tengah Amerika Serikat. Segala yang berwarna hitam atau merah, adalah kekeringan ekstrim. Jadi nampaknya wilayah yang masih basah, hanyalah danau-danau besar. Ya. Baiklah, jadi ini adalah hal yang mereka katakan. Dan pada dasarnya, ini sesuai ramalan penulis tadi. Di musim panas, tahun 2022. Jadi ini adalah kenyataan, secara tiba-tiba tepat waktu. Ini seperti, seolah-olah negara Jerman yang merancang jadwal ini, karena ketika mereka berkata pada saat ini, maka pastilah ini akan terjadi. Sekarang mari kita pergi ke Eropa. Ini tanggal 20 Juli tahun 2022. Brussels merancangkan rencana krisis gas Uni Eropa, sebelum terjadinya musim dingin. Nah, kita baru mengalami bencana dahsyat.
Dan mereka meramalkan akan terjadinya bencana dahsyat musim dingin. Ya, kita telah melihat semua musim kekeringan ini. Dan adanya faktor-faktor tambahan, yang menambahi krisis energi. Komisi Eropa mengusulkan di hari Rabu, tanggal 20 Juli, yang memperkenalkan sasaran baru bagi negara-negara Uni Eropa, untuk secara sementara mengurangi 15% konsumsi gas mereka. Dengan kemungkinan, tujuan itu menjadi mengikat secara hukum, jika memang terjadi keadaan darurat. Kita mesti proaktif. Kita mesti menyiapkan diri, akan kemungkinan terputusnya secara penuh pasokan gas Rusia. Dan ini bisa menjadi skenario yang menjadi kenyataan, kata pemimpin Komisi Eropa, Ursula von der Leyen. Nah, hal yang saya temukan menarik, adalah ketika pemerintahan Trump masih berkuasa. Donald Trump memperingatkan Eropa, khususnya negara Jerman, jangan terlalu mengandalkan gas Rusia. Dan negara Jerman memutuskan untuk mengabaikan peringatan itu. Jadi ini semacam, kan sudah saya katakan, ya. Dan ini bisa juga menjadi semacam rencana guna menyukai Donald Trump. Ya. Jadi, ini memang menarik. Bermuka dua, bagaimana jika Anda bisa mengetahui akan terjadinya krisis, jauh hari sebelumnya? Dan Anda menyatakan akan terjadinya krisis, sehingga Anda bisa berkata, kan, sudah saya katakan. Sehingga bandul bisa berayun. Apakah itu mungkin, atau hanya sekedar konspirasi? Nah, jika Anda tidak bisa berpikir seperti ini, maka Anda tidak memahami hal yang dikatakan Alkitab. Nubuatan memberitahu kita, hal ini yang akan terjadi. Tidak peduli, kekuatan-kekuatan ada yang mendorongnya. Salah satu kekuatan yang sesungguhnya terlibat, dan sungguh memang terlibat, adalah kenyataan bahwa angin diizinkan bertiup. Ya. Kita jangan melupakan itu. Itu adalah kebenaran Alkitabiah, dan bukan kekuatan manusia. Benar. Guna mengatasi masalah ini, Uni Eropa telah mengirimkan komunikasi kepada para anggota negara-negara Uni Eropa. Berjudul, Hematlah Energi untuk Suatu Musim Dingin yang Aman. Dan yang memberikan garis besar cara-cara mengurangi permintaan energi. Nah, ini akan menjadi musim dingin yang ekstrim. Khususnya dengan pemanasan global, bisa menjadi musim dingin yang ekstrim. Namanya juga perubahan iklim. Oh ya, maaf. Maka kita bisa mendapat suatu keadaan di mana orang-orang yang menghangatkan rumah-rumah mereka, dan mereka bisa dipersalahkan untuk bencana ini. Jadi selalu halayak ramai, yang mesti menyesuaikan kepada suatu norma-norma tertentu. Dan jika Anda tidak menyesuaikan diri, maka Anda menjadi musuh kepada kebaikan bersama. Dan artinya, Anda tidak mengasihi sesama Anda. Ya, ini selalu terkait. Karena jika Anda tidak menuruti suatu aturan tertentu, Anda bisa mendapat julukan, seorang pembunuh. Ya. Bukankah menarik, Martin, suatu letusan gunung berapi bisa menyebabkan lebih banyak CO2 ke atmosfer, dibandingkan hal yang dicapai oleh seluruh dunia industri, dalam tempo setahun, ya. Hanover mematikan air panas guna menghadapi kekurangan gas di musim dingin. Ini adalah kenyataan, suatu masa kesesakan, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, di zaman kuno, Anda tidak bergantung kepada semua mekanisme publik ini. Tetapi sekarang, di kota-kota Anda bergantung. Nah, Martin, di mana Anda bisa tidak bergantung kepada semua fasilitas publik ini? Di pedesaan. Bukankah bijaksana agar pergi ke pedesaan? Ya, saya pikir demikian. Baiklah, kota Hanover di Jerman, telah menerapkan aturan guna mengurangi ketergantungan gas dari Rusia, sebelum datangnya musim dingin. Pemanasan akan dibatasi di gedung-gedung publik, dengan tidak adanya air panas dan tidak adanya penerangan di tempat-tempat umum. Kota akan membatasi masa di mana gedung-gedung publik dipanasi, antara bulan Oktober dan bulan Maret. Dengan suhu maksimum, yang secara umum disetel ke 20 derajat Celcius. Martin, suhu 20 derajat Celcius buat saya, adalah suhu beku. Bagi orang-orang Eropa, dan orang Kanada, mungkin agak hangat dan menyenangkan. Tetapi di tempat kita tinggal, kita tidak memakai mantel ini. Ya. Di wilayah-wilayah penyimpanan,
dan di tempat transportasi publik. Maksimum suhu itu adalah di antara 10 hingga 15 derajat. Pemanasan, secara umum akan dimatikan atau dikurangi suhunya di wilayah-wilayah di mana tidak sangat diperlukan. Aula-aula sport dan tempat gym akan juga diminta membatasi pemanasan ke 15 derajat. Dengan tidak adanya air hangat ketika mandi. Martin, saya pikir hidup di pedesaan akan sangat nyaman. Ya. Tidak akan ada penerangan di luar gedung di gedung-gedung publik, museum, dan tempat-tempat wisata. Dengan upaya lebih luas guna membatasi penerangan permanen. Di dalam gedung, air mancur umum juga akan dimatikan. Ini kedengarannya seperti di negara kita. Benar. Kita sudah menunjukkannya. Ada berita-berita seperti ini. Ya, kita sudah berlatih hal ini selama bertahun-tahun. Mari kita melihat krisis energi, dan menyaksikan apa yang dikatakan Wien mengenai topik ini. Jadi bagaimana cara Anda untuk menghindari krisis, yaitu dengan mengurangi konsumsi energi? Negara Jerman telah memadamkan lampu-lampu jalan. Negara Perancis telah melarang tiang reklame yang memakai cahaya. Negara Italia telah memperpanjang umur pembangkit listrik tenaga batu bara. Negara Spanyol telah membatasi pemakaian AC di bandara. Negara Jerman sedang menerapkan aturan-aturan ketat. Ini termasuk melarang memanaskan kolam renang pribadi, melarang memanaskan gedung-gedung publik, menurunkan batas minimal suhu kantor ke hanya 19 derajat Celcius, dan mematikan kebanyakan lampu-lampu jalan. Kisah yang sama terjadi di negara Prancis. Di negara Italia, ketika pemilihan umum akan dilaksanakan di bulan September, pihak penguasa bertindak berhati-hati. Rencana penghematan energi mereka termasuk langkah-langkah memperpanjang pemakaian pembangkit listrik tenaga batu bara. Sementara waktu, menghentikan pekerjaan di pabrik-pabrik, dan mengurangi jam pemanasan di tempat-tempat kerja. Di negara Spanyol, yang tidak terlalu tergantung kepada pasokan energi Rusia, persediaan energi dijaga hati-hati, khawatir peperangan bisa menyebar. 4 negara ini tidak sendirian. Mereka diikuti oleh beberapa negara lainnya dalam mengurangi konsumsi energi. Seperti negara Swiss, Finlandia, Swedia, Denmark, negeri Belanda, Austria dan Yunani. Baiklah, Martin, hal ini nampaknya menjadi gejala universal dengan negara-negara barat. Yang nampaknya berusaha memimpin. Nah, jika Anda melihat pelarangan di sana, di sini, bukankah itu semacam lockdown? Iya, tentunya ini semacam lockdown, karena orang-orang tidak bisa pergi ke tempat-tempat itu. Dan memang jika Anda pergi ke sana, perlu membawa senter, karena tempatnya gelap. Pendahuluan telah dilakukan dalam 2 tahun, 3 tahun silam. Dan sekarang telah meluas ke hal-hal lainnya. Baiklah, ketika Anda melihat negara-negara yang ada di dunia, negara-negara pendorong, yang dikaitkan dengan kegiatan, dan perundang-undangan. Nampaknya sebagian besar adalah negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, benar. 10 tanduk, Martin, ya. Dan negara-negara lainnya, mengikuti jejak langkah. Ya, apakah Australia mengikuti? Apakah Selandia Baru mengikuti? Ya. Negara Afrika Selatan mengikuti, dan memang sudah mengikuti. Sudah dari dulu, solusinya adalah biarkan infrastruktur berjalan, dan Anda tidak segan-segan menggunakannya. Benar. Jadi, begitulah cara kerjanya. Jadi, mari kita melihat ke sistemnya, kembali. Ingat, sistem politik apa, yang menjadi hal kesukaan kelompok Jesuit? Paham fascisme. Nah, kita selalu mengatakan bukan paham fascisme, dengan berbaris dalam barisan ketat, dan seterusnya. Melainkan pemerintah dan industri dan kerja sama untuk masyarakat. Ya, itu yang menjadi definisi paham fascisme. Nah, di sini ada artikel yang berasal dari World Economic Forum. World Economic Forum dan Perserikatan Bangsa-Bangsa menandatangani kerangka kerja bermitra yang strategis. Martin, bermitra. Nah, Perserikatan Bangsa-Bangsa selalu berkaitan dengan politik. Dan Economic Forum yang berkaitan dengan industri dan ekonomi. Jadi ketika mereka menandatangani kemitraan demi kepentingan masyarakat, maka itu adalah paham fascisme. Dan ketika Anda melihat tahunnya, ini di tahun 2019, sungguh menarik. Sesaat sebelum segala sesuatunya menjadi ketetapan. Baiklah,
jadi mereka menyatukan para pemain peran. Nah, di zaman abad pertengahan, ada sistem feodal. Dan sistem feodal merupakan sistem yang sangat disukai Roma. Karena hanya perlu mengendalikan beberapa aspek, agar bisa mengendalikan segala sesuatunya. Jadi ada tuan feodal. Mereka adalah para kaum bangsawan. Mereka yang memiliki tanah, dan ada para pekerjanya. Dan mereka menempati hal-hal yang menjadi pemilik tuan feodal. Dan beginilah ekonomi berjalan. Mereka diberi otonomi tertentu, yang dikaitkan dengan apa yang mereka kerjakan, dan tempat tinggal mereka. Tetapi mereka tidak memiliki apapun. Dan mereka diharapkan berbahagia. Seperti yang biasa didengar. Seperti sering kita dengar ya. Itulah cara kerjanya di dalam sistem feodal. Nah, sekarang ini, kita tidak memiliki sistem para bangsawan itu lagi. Tetapi masih ada gelarnya, seperti di negara Jerman, Von, dan seterusnya. Dan yang sekarang menjadi kelompok elit. Tetapi sekarang, semua itu telah tidak ada lagi. Jadi siapa yang menggantikan tempatnya? Para tuan feodal tadi, perusahaan-perusahaan. Jadi, perusahaan-perusahaan sekarang menjadi para tuan feodal. Dan para miliarder, yang menjalankan perusahaan-perusahaan. Mereka menjadi para bangsawan baru. Dan apa yang terjadi sekarang, dalam beberapa tahun ini, mereka diuntungkan memperoleh banyak kekuasaan. Karena semua bisnis-bisnis yang lebih kecil, telah tumbang. Baiklah, nah kemitraan ini harus demi masyarakat. Mari kita ambil contoh khasnya. Ada kawasan kehidupan liar, dan ada penduduk asli yang tinggal di situ. Lalu Anda mengembangkan pemerintah dan industri itu bersama-sama. Dan masyarakat yang masih hidup dalam cara yang sama, seperti yang sebelumnya. Mendapatkan manfaatnya, bukan secara perorangan, melainkan masyarakat. Sehingga disediakan perumahan, dan seterusnya. Itu yang menjadi sistemnya. Dan semua orang berpikir, mereka menjadi bagian dari sistem. Tetapi sesungguhnya mereka tidak memiliki kapasitas pengambilan keputusan. Jadi, di dalam sistem ini, suatu perusahaan besar, akan menyediakan tempat tinggal bagi para pekerjanya. Dan sepanjang Anda dipekerjakan oleh perusahaan ini, Anda akan terkunci dalam sistem feodal itu. Dan itu menjadi suatu bentuk paham fascisme. Jadi, kita baru saja mendefinisi ulang topik ini, dan membawakannya ke zaman modern. Baiklah, mengapa mereka menciptakan hal ini? Jadi, Kemitraan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan Forum, ditandatangani dalam sebuah pertemuan, yang diadakan di markas PBB. Antara Sekretaris Umum PBB, Antonio Guterres dan pendiri dan Ketua Pelaksana World Economic Forum, Klaus Schwab. Guna meningkatkan percepatan penerapan Agenda 2030, bagi perkembangan yang berkesinambungan. Nah, Martin, kita telah mendengar banyak suara-suara yang mengatakan, hal ini mesti dipercepat. Tahun 2030 itu agak terlalu jauh. Dan orang-orang berkata, sebaiknya dipercepat ke tahun 2027 dan tahun 2025. Jadi, saya mendapati hal itu sangat menarik. Tetapi janganlah kita melakukan penetapan waktu yang berbahaya. Katakan saja, ini merupakan agenda mereka. Kemitraan ini mengidentifikasi 6 wilayah pemusatan perhatian. Mendanai agenda tahun 2030, perubahan iklim, kesehatan, kerjasama digital, persamaan gender, dan pemberdayaan kaum perempuan. Sungguh mengherankan, apa dampak perubahan iklim kepada kesetaraan gender? Itu mungkin menjadi masalah gender, dan yang bersifat rasis. Dan mungkin karena disebabkan oleh pendinginan atau pemanasan global. Oleh karena perubahan iklim. Baik, karena perubahan iklim. Pendidikan dan keterampilan. Nah, sejauh mana hal ini melibatkan masyarakat keseluruhannya? Baiklah, jadi siapapun yang bertanggung jawab, menghendaki pengendalian sepenuhnya. Ya, guna memperkuat dan meluaskan dampak keseluruhannya dengan membangun kerjasama yang sudah ada, dan yang baru. Jadi, ini bukan sekedar pertanyaan, paham komunisme, di mana yang satu mengambil alih lainnya. Ini adalah sistem sosial, yang dilandaskan kepada paham fascisme. Jadi, marilah kita dengarkan pernyataan ini, dan melihat bagaimana pendapat orang-orang mengenai hal ini.
Petang ini, Sekretaris Umum dan Klaus Schwab, pendiri dari World Economic Forum, akan menyaksikan mereka menandatangani suatu nota kesepakatan dalam sebuah kemitraan strategis antara PBB dan World Economic Forum, yang memberikan garis besar serangkaian kerjasama guna memperdalam keterlibatan dua organisasi tersebut, dan dalam kerjasama guna mempercepat agenda 2030. Baiklah, Martin, itu adalah pengumuman hal yang akan terjadi. Jadi, rencana sudah disiapkan. Dan ingat agenda tahun 2030, seperti yang sudah kita baca. Ada kaitannya dengan perubahan iklim, dan penerapan semua hal-hal ini. Dan seperti yang sudah kita katakan, dunia tidak menimbang aspek spiritual di belakang layar. Tepat sekali. Jadi, marilah kita sekarang membuka buku The Great Controversy, Kemenangan Akhir, guna memperjelas topik itu. Setan bekerja melalui unsur-unsur guna mengumpulkan jiwa-jiwa yang tidak siap. Setan telah mempelajari rahasia laboratorium alam, dan dia memakai keseluruhan kuasanya, guna mengendalikan unsur-unsur, sejauh yang Allah izinkan. Apakah setan memakai agen-agennya, guna melakukan hal itu? Ya, adanya manusia yang melakukan hal ini untuk setan. Dan ada kemungkinan, beberapa dari malaikatnya juga terlibat. Jadi ketika setan diizinkan menyiksa Ayub, betapa cepatnya kawanan ternak dan binatang, para pelayan, rumah, anak-anak disapu bersih. Satu masalah menyusul masalah lainnya, secara bertubi-tubi. Hanyalah Allah, yang melindungi makhluk ciptaannya dan memagari mereka dari kuasa si pembinasa. Tetapi dunia kekristenan telah menunjukkan penghinaan kepada hukum Yenovah. Dan Tuhan akan melakukan hal seperti yang Dia sudah nyatakan, Dia akan menarik berkat-Nya dari bumi. Dan menghilangkan perlindungannya dari orang-orang yang memberontak melawan hukum-hukumnya. Dan yang mengajari dan memaksa orang-orang lain, guna melakukan hal yang sama. Jadi, para malaikat Tuhan itu, melonggarkan kuasa penahanan mereka kepada angin, ya. Apakah itu yang dikatakannya? Tepat, dan ini kadang-kala bisa membuat bingung. Ketika Anda berkata, adanya kehebohan mengenai perubahan iklim ini. Tetapi memang adanya kebenaran, di mana dikatakan di dalam Alkitab, para malaikat akan melonggarkan penahanan atas angin. Jadi dikatakan oleh situs The Guardian, umat manusia menghadapi bunuh diri massal atas krisis iklim, kata peringatan dari pimpinan PBB. Jadi, apakah mereka membuat hal ini menjadi topik utama? Ya, kemana saja kita memandang. Ada di dalam program alam, dan berita-berita. Semuanya menjadi hal utama. Nah, di dalam pernyataan yang sebelumnya, yang kita baca, ini adalah dikarenakan, mereka mengabaikan petunjuk-petunjuk Allah. Hukum-hukum Allah, benar. Jadi, akankah kita akan mendapati, mereka akan bergerak balik ke arah hukum mereka sendiri? Ya, perundang-undangan akan mereka buat. Antonio Guterres memberitahu para menteri dari 40 negara, yang bertemu guna mendiskusikan krisis iklim di hari Senin. Setengah umat manusia ada dalam kawasan berbahaya, dari banjir, kekeringan, badai-badai ekstrim dan kebakaran liar. Tidak ada negara yang tidak terdampak, meskipun demikian kita terus memenuhi kecanduan kita kepada bahan bakar fosil. Adanya hal menarik terjadi, seperti di Pakistan, sebagai contohnya. Di mana setengah wilayah negara mengalami banjir. Dan itu merupakan wilayah yang tidak biasa terkena banjir. Ya, sedangkan di wilayah lainnya, yang biasanya sering turun hujan, malah mengalami kekeringan. Kita mempunyai pilihan, tindakan kolektif atau bunuh diri kolektif. Ini ada di tangan kita. Kebakaran liar, yang menimpa di akhir pekan di seluruh Eropa, dan Amerika Utara dan Amerika Selatan. Machu Picchu, situs arkeologi yang terancam kebakaran. Kekeringan ekstrim mencatat rekor baru, di seluruh dunia, dan di bulan-bulan sekarang, gelombang panas telah menghantam India. Asia Selatan, kekeringan telah menghancurkan bagian-bagian Afrika. Dan suatu gelombang panas yang luar biasa menimpa dua kutub secara bersamaan, membuat heran para ahli sains di bulan Maret. Dan di Inggris Raya, suatu peringatan gelombang panas ekstrim, dikeluarkan dengan catatan suhu terpanas yang pernah tercatat di Inggris. Diduga akan terjadi di hari Senin, dan yang melebihi 40 derajat Celcius diramalkan akan terjadi di beberapa tempat. Jadi, Martin, ini adalah kehebohan. Kita sebut saja kehebohan. Martin, di sini ada artikel yang menarik. Ini berasal dari tahun 1975. Dan dikatakan, suhu sangat panas, 40 derajat lebih.
Dan perubahan iklim tidak pernah disinggung pada masa khusus itu. Kemudian ada diagram yang menarik. Cuaca menjadi lebih kering. Hujan terjadi di bulan Mei, Juni dan Juli sebelum terjadinya kekeringan. Di tahun 1921, di tahun 1976, dan di tahun 2022. Jadi Martin, musim kering terparah terjadi di tahun 1921. Martin, mereka membohongi kita. Kita berterus terang saja, mereka sedang bersandar kepada disonansi kognitif, perilaku dan keyakinan tidak sejalan. Orang-orang yang berumur sekitar 20-an tahun, tidak akan ingat hal yang terjadi di tahun 1921. Demikian juga orang-orang yang berumur 80 tahun, tidak akan ingat hal yang terjadi di tahun 1921. Dan selama mereka tidak ingat, dan menggali artikel ini, mereka bisa disesatkan untuk mempercayai bahwa hal ini suatu hal yang sama sekali di luar kebiasaan. Mereka menciptakan kehebohan ini, agar bisa menerapkan aturan dan hukum mereka. Dan mengapa mereka menghendaki hukum dan aturan ini, ke arah sinilah, kita sedang menuju, benar. Jadi, Martin ketika mereka mengatakan, dari situs BBC, gelombang udara panas di Eropa, event di luar ruangan dilarang, di bagian-bagian negara Perancis. Dan menghasilkan semua kehebohan ini, dan yang membicarakan mengenai suhu yang mencapai 40 derajat Celcius. Kita telah melihat hal ini telah menjadi hal rutin dalam aliran sejarah. Dan kembali kita melihat adanya pelarangan kegiatan di luar rumah. Itu adalah bentuk lockdown. Kita bisa melihat ke arah mana ini akan menuju. Selalu, mereka menunjukkan kepada Anda bahwa mereka akan senantiasa menerapkan aturan, dan jika Anda tidak mematuhinya, berarti Anda sedang menentang demi kebaikan bersama. Ya. Nah, Anda bisa melakukan ini dalam skala apapun. Beberapa tahun silam, ada kekeringan dahsyat di Cape, dan terjadinya kekurangan air luar biasa. Dan pembatasan-pembatasan pemakaian air yang diterapkan. Hanya dalam tempo 1 tahun, kekeringan itu berakhir. Nah, yang mana yang menjadi perubahan iklim, berakhirnya musim kekeringan atau kekeringan itu sendiri? Sama seperti di Australia, ada kekeringan luar biasa lalu ada banjir. Tetapi sekarang, mereka menaruh segala sesuatunya ke dalam perubahan iklim. Jadi ini juga menjadi perubahan iklim, dengan adanya musim ekstrim. Benar. Dan mengapa mereka merubah peristilahan dari pemanasan global ke perubahan iklim? Karena mereka tidak bisa mempertahankan argumentasi mereka. Jadi, ketika Anda merenungkannya, sejak zaman air bah Nuh, perubahan iklim telah senantiasa terjadi. Tahukah Anda, kita mengalami perubahan iklim 4 kali setahun, ya? Ini luar biasa. Di sini, di bagian selatan Afrika, yang berjalan di bulan Juni dan Juli, secara tiba-tiba kita mengalami pendinginan global. Kemudian di bulan Desember, Januari dan Februari, kita mengalami pemanasan global. Dan disebut musim dingin, dan musim panas. Dan kadangkala siklusnya meningkat, lalu sedikit lebih kering, dan dalam beberapa tahun, 5 tahun atau 7 tahun. Ini kembali meningkat. Bukankah di Mesir, juga ada perubahan iklim, ya? Beberapa tahun lalu, mereka mengatakan turunnya salju, jauh berkurang di Eropa. Lalu kembali terjadi rekor turunnya salju. Jadi ini merupakan siklus, hal yang terjadi di alam. Mari kita melihat tanggapan media, dan mendengar apa kata mereka. Bagi jutaan orang-orang Eropa, musim panas tahun 2022 menjadi hal yang sangat gerah. Suatu musim semi yang kering, dan yang lebih panas, dari suhu normal, telah membuat beberapa negara Eropa dalam cengkeraman kekeringan. Gelombang udara panas ekstrim, dan kebakaran hutan, telah melanda negara Perancis, Italia, Spanyol dan Portugal selama berminggu-minggu. Inggris Raya telah mencatat rekor suhu udara 40 derajat Celcius untuk pertama kali. Dan sungai-sungai di benua sedang mengering. Di negeri Belanda dan di negara Jerman, Sungai Rhine telah begitu surut, sehingga perahu-perahu terdampar. Dan kapal-kapal komersil tidak bisa lagi mengangkut muatan secara penuh. Kisah terakhir kita mengenai perubahan iklim. Para ilmuwan telah mencoba menerangkannya selama bertahun-tahun. Mereka telah memberikan ceramah dan menerbitkan paper. Tetapi semua itu tidak menggerakkan sedikit pun para pemimpin dunia kita, mungkin hanya dengan gambar-gambar. Apa yang sedang Anda saksikan adalah sebuah penampungan air di Spanyol. 84% kosong. Anda bisa melihat kayu perahu, dan seluncuran air ditinggalkan di dekatnya. Kehidupan air yang mengalami kematian. Penyebabnya adalah perubahan iklim. Spanyol mengalami bulan Juli terpanas sejak tahun 1961. Beberapa bagian dari semenanjung Iberian mengalami masa paling kering selama 1.200 tahun. Negara Spanyol, penampungan air zaman abad pertengahan, reruntuhan desa kuno, tempat mandi sedang mengalami dampak dari perubahan iklim. Semenanjung Iberian sedang mengalami salah satu musim kekeringannya yang paling dahsyat selama 1.200 tahun. Menjadikan salah satu pusat penampungan air terbesar di Eropa dalam masalah
Jembatan abad pertengahan, terkena banjir di pertengahan tahun 1950-an, dan dibuat sebagai pusat penampungan air di pusat negara Spanyol. Sekarang kembali menjadi sorotan, dan biri-biri sedang berlindung dari terpaan sinar matahari yang amat terik. Jika semua ini bukan keadaan darurat, maka saya tidak tahu lagi. Semua gambar, data, kesaksian, dan semuanya menunjukkan keadaan darurat iklim di Eropa. Ini bukan lagi ancaman jangka panjang. Semuanya sudah berlangsung. Dan ketika kita bersiap-siap memasuki musim dingin, masih ada sejumlah pertanyaan. Ya, gelombang panas akan menghilang, tetapi apa dampak dari kejutan iklim yang akan kita saksikan di musim dingin mendatang? Martin, itu merupakan salah satu sisi gambaran. Saya teringat, bertahun-tahun silam, pernah memberikan ceramah mengenai topik ini. Dan pada tahapan itu, saya masih condong berat kepada cara berpikir ilmiah. Dan sementara itu, saya telah tiba kepada kesimpulan bahwa siklus ini telah terjadi. Berkali-kali, dan kita telah menunjukkan banyak ahli iklim dalam program WhatsApp Prof. Yang benar-benar ahli dalam bidang khusus ini. Dan mereka benar-benar menyangkali, hal yang sedang dikatakan, memang terjadi. Atau alasan mengapa terjadinya perubahan iklim, seperti yang mereka katakan. Nah, di sini ada contoh bagus lainnya dari hal khusus ini. Kita telah mendengar selama bertahun-tahun, Great Barrier Reef, karang besar penghalang, ada dalam ancaman sangat dahsyat, disebabkan oleh perubahan iklim. Jadi, marilah kita mendengar pernyataan ahli ini mengenai topik itu. Apakah menurut Anda, orang-orang yang benar-benar peduli mengenai lingkungan, akan sangat gembira mengenai kenyataan bahwa 2/3 bagian dari karang besar penghalang telah menunjukkan pemulihan terbesar karang selama 36 tahun. Pastilah mereka akan sangat senang melihat pemulihan ini. Setelah adanya ramalan kelam bahwa karang itu sedang mengalami kematian. Tetapi tidak, media sedang berupaya sekuat tenaga mencari-cari alasan untuk menyatakan hal ini sebagai kabar buruk. Bahkan ada alat pengecekan kenyataan yang merendahkan ramalan iklim yang salah secara terus-menerus yang kita katakan selama 20 tahun hingga 30 tahun terakhir. Saya menegaskan meme ini dan mempostingnya di Instagram dengan sebuah pertanyaan sederhana. Apakah memang para ahli iklim yang meramalkan bencana iklim, ramalan mereka benar? Anda pasti tidak percaya kepada hal yang terjadi. Saya mendapatkan pengecekan fakta yang janggal ini. Dalam tanda kutip, yang menyatakan meme meremehkan kerusakan yang bisa disebabkan perubahan iklim kepada karang besar penghalang. Dengan membandingkan dua tweet. Tentunya artikel dari aktivis yang memposting ini sebagai pengecekan fakta. Tidak memiliki nama penulisnya. Orang pengecut ini mendorong dusta ini guna menakut-nakuti sisi sosial media. Dengan tidak mengizinkan bantahan, bahkan gurauan. Jadi, marilah kita menghubungi orang yang menjadi ilmuwan sejati dan yang mencantumkan namanya di karyanya. Dia adalah seorang ahli fisika marina dan seorang penulis. Namanya Peter Reed. Terima kasih telah bergabung dengan saya malam ini. Coba ceritakan reaksi Anda kepada laporan media mengenai data dari program resmi pengawasan jangka panjang dari karang yang menunjukkan pertumbuhan besar-besaran dari pemulihan karang. Nah, itu bukan pemeriksa fakta, melainkan penyimpangan fakta dan hal yang mereka katakan. Anda mesti mempercayai para ahli. Para ahli mengatakan bahwa karang sedang mengalami kematian. Dan alasan mengapa mereka bisa mengelolanya adalah karena adanya anggapan pertumbuhan karang yang terlalu cepat. Yang memerlukan waktu 5 tahun sampai 10 tahun untuk bertumbuh. Mereka sengaja mengabaikan kenyataan adanya 4 proses pemutihan besar-besaran selama 2 tahun terakhir. Dan ini adalah jenis koral yang kembali ada. Dan sekarang, karena adanya begitu banyak koral ini, kita semakin rentan kepada perubahan iklim. Seperti yang kita alami sekitar 5 tahun atau 6 tahun terakhir. Jadi ini sekedar berita yang tidak benar. Jadi, Martin, ketika Anda bersikeras menceritakan narasi berulang-ulang, tidak mempedulikan kontra-argumentasi yang ada, argumentasi Anda akan menang. Khususnya ketika Anda memakai media. Benar, karena media merupakan segalanya. Karena jika ilmuwan iklim mengatakan hal yang menentang media, maka dia dianggap penganut teori konspirasi. Benar sekali, dia dianggap penganut teori konspirasi. Jadi, mari kita lihat, sejauh mana ini bisa berlaku. Jadi, dengan tidak memperdulikan, apakah itu benar, apakah itu tidak benar, bukan menjadi poinnya. Poinnya adalah hal-hal akan bergerak ke arah tertentu. Dan bagaimanapun juga Roma pastilah terlibat. Benar. Karena binatang pertama akan disembah.
Bagaimana Anda menyembah binatang pertama, dengan mematuhi perintahnya? Di sini ada sebuah artikel, dari situs Earthbeat. Dari bulan Juli, tahun 2022, kaum muda Afrika, menyampaikan tuntutan lingkungan kepada para uskup, dalam pertemuan Laudato Si. Martin, apakah Laudato Si memiliki konotasi keagamaan? Jelas. Ini adalah ensiklikal oleh Paus mengenai iklim. Dan semua pemerintahan turut serta dan memakai nama. Dan cepat atau lambat, sesuatu akan terjadi, karena tuntutan populer. Jadi di sini ada kaum muda yang meminta. Tuntutan kaum muda disampaikan kepada para uskup, yang mengadakan pertemuan sebagai bagian dari pertemuan lengkap ke-20. Dari Persatuan Anggota Konferensi Episkopal dari Afrika Timur. Suatu perkumpulan para uskup dari Eritrea, Ethiopia, Kenya, Malawi, Sudan Selatan, Sudan, Tanzania, Uganda dan Zambia. Pertemuan 9 hari, yang diadakan di Dar es Salaam, Tanzania, dipusatkan kepada tema, dampak lingkungan. Kepada perkembangan manusia yang tak terpisahkan. Melalui lensa dari ensiklikal Paus Francis tahun 2015, Laudato Si, perawatan bagi rumah kita bersama. Apakah menarik? Lensa apa yang mereka pakai? Mereka juga mengusulkan para uskup membentuk klub Laudato Si, bersama dengan dana Laudato Si. Untuk memimpin proyek masyarakat, termasuk selama musim penciptaan, tanggal 1 September hingga tanggal 4 Oktober. Dan guna menentukan suatu hari Laudato Si. Saya bertanya-tanya, apakah mungkin ada hari Laudato Si, setiap pekannya, bukankah itu akan bagus? Saya pikir pasti ada. Kami menghimbau para uskup untuk memberikan roh peduli bagi penciptaan, kepada para anggota gereja. Dan untuk secara aktif berpartisipasi dalam penerapan Laudato Si. Itulah pernyataan yang disampaikan orang-orang muda Katolik. Kami menghendaki penerapan untuk dekret kepausan. Tadi Anda menanyakan mengenai tuntutan populer. Bukankah ini menjadi tuntutan populer? Ya, ini tuntutan populer. Ini situs UCA News, Union of Catholic Asian News, ini juga dari bulan Juli, tahun 2022. Francis, adalah Paus, yang menyelamatkan ciptaan. Saya bertanya-tanya, apa yang bisa kita lakukan tanpa dirinya? Seperti yang kita lihat bencana dahsyat ekologi, yang disebabkan oleh perubahan iklim. Kita mesti mematuhi himbauan Paus Francis guna menyelamatkan bumi. Nah, kita tidak perlu membaca ensiklikal ini. Dan seterusnya. Poinnya ialah, seluruh dunia heran, dan mengikut binatang itu. Wonder, jika Anda melihatnya di kamus, berarti heran, mengagumi. Nah, apakah mereka mengagumi Paus? Ya, dan termasuk juga yang bukan Kristen. Dan katakan, bukankah itu penggenapan nubuatan? Ya. Paus Francis mendesak para pemimpin dunia, guna bertindak menghadapi cuaca ekstrim. Dalam suatu pesan di hari Kamis, untuk Hari Doa Dunia, untuk peduli kepada ciptaan. Paus mendesak bangsa-bangsa menghadapi perubahan iklim, dengan perhatian yang sama sebagai tantangan global. Seperti peperangan dan krisis kesehatan, dan mengatakan pemanasan global, paling mencederai kaum miskin dan populasi penduduk asli. Dan ini tentunya, salah satu mantra, slogan-nya yang paling disenangi. Karena ini menarik perhatian dari halayak ramai. Pertama-tama, saudara perempuan kita, Ibu Bumi. Martin, ketika saya membacanya, saya sedikit merasa mual. Nah, benar-benar merasa mual. Tetapi saya akan menahan perasaan saya. Yang berseru, berdoalah bagi sifat konsumerisme kita yang berlebih-lebihan, bumi menangis dan memohon kita. Untuk mengakhiri penyalahgunaan dan kehancuran bumi, Paus menuliskan. Ini sungguh-sungguh penulis yang berbunga-bunga. Kardinal Michael Czerny, seorang Jesuit Kanada, yang menjalankan jabatan ekologi dan perkembangan Vatikan, berkata, semua produksi dan eksplorasi baru produksi batu bara, minyak, dan gas harus segera dihentikan. Martin, seorang Jesuit baru saja berbicara. Nah, apakah Eropa sudah memotong? Dan apakah Afrika Selatan mengalami masalah? Ya? Dan alasan apa yang diberikan? Karena perang. Tetapi rencana mereka sudah diterapkan. Tidak peduli alasan apa yang mereka pergunakan. Dan produksi bahan bakar fosil yang sudah ada, mesti segera dihentikan, kata Czerny. Nah,
Martin, saya mendapati hal ini sangat menarik. Adanya paus Jesuit, dan ada orang Jesuit yang menjabat di kantor iklim di sini. Dan adanya pemerintah-pemerintah yang menari sesuai irama ini. Selalu melihat kepada hasilnya. Nah, Martin, jika paus bisa memberkati semua sungai-sungai, bisakah itu mengurangi musim kekeringan dan kurangnya air di sungai-sungai? Pastinya demikian. Jadi, mari kita lihat, apa yang paus telah lakukan mengenai topik permasalahan ini. Diberkatilah air sungai ini dan orang-orang yang akan memakainya. Lindungi perjalanannya setiap hari untuk mengambil air. Dan dalam pelayanannya untuk orang-orang lain. Bapa, dengan pemercikan air suci ini, kiranya kami mengingat kuasa ajaib MU, menantikan akan langit baru dan bumi baru. Martin, saya tidak ingin mengatakan apa-apa mengenai video ini. Takut ada yang menjadi salah paham. Apakah Anda ingin mengatakan sesuatu? Saya setuju dengan Anda. Dan dari artikel yang baru kita baca, saudara perempuan dan ibu bumi, ini jelas paham panteisme. Dan hal yang baru kita lihat, ini adalah penyembahan berhala dan paham panteisme. Benar. Nah, apakah ini penyembahan kepada Allah sejati? Jelas tidak. Jadi kemana ini akan memimpin? Nah, di sini ada artikel tanggal 27 Agustus tahun 2022. Kami mengingatkan, kami senantiasa menampilkan artikel ini terus-menerus. Intinya, mereka tidak berhenti. Dan itu sangat penting karena Anda tidak bisa bosan dengan ini, karena, sayangnya, ini memang menunjukkan kepada Anda bahwa ini direncanakan dan itu tidak akan berhenti. Dan adanya pemikiran. Jika Anda mengulangi satu hal berulang-ulang, terus-menerus, maka pada akhirnya, ini akan tertanam ke dalam jiwa manusia. Jadi, ini bukan suatu hal yang mereka sebutkan sepintas lalu, kemudian menghilang. Tidak hilang menguap. Di sini ada CNA News. Dan dikatakan, hari Minggu adalah untuk berdoa, dan bukan untuk berbelanja, kata pemerintah Polandia. Pemerintah Polandia sedang mengorganisir sebuah meja bundar dengan para perwakilan industri perdagangan mengenai penutupan di hari Minggu. Ingat, Polandia adalah negara yang sudah siap dengan hukum hari Minggu. Dan suara-suara mereka di Eropa semakin menjadi-jadi. Dan ini juga menjadi semacam peringatan bagi orang-orang yang mungkin tidak akan mematuhi aturan ini. Dan negara Polandia, sesungguhnya menjadi negara yang sangat penting secara strategis. Kita taruh dalam tanda kutip, karena Polandia menjadi penghalang antara negara Rusia dan negara-negara lainnya. Dan khususnya, Marlena Malak, Menteri Keluarga, menekankan bahwa hari Minggu merupakan hari terpenting dalam pekan, mesti dihabiskan untuk keluarga dan doa, dan bukan untuk dihabiskan untuk berbelanja di toko. Sejak tahun 2018, Polandia telah melarang perdagangan di hari Minggu. Tulis notes dari Polandia. Perundang-undangan ini diperkenalkan oleh Hukum Konservatif Nasional yang berkuasa dan Partai Keadilan. Pelarangan ini didukung oleh Serikat Buruh Solidaritas dan Gereja Katolik Roma. Nah, Serikat Buruh akan turut berperanan dalam memperkenalkan masa kesesakan, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menteri Keluarga menekankan bahwa semua bisnis mesti mematuhi pelarangan perdagangan hari Minggu, pekan ini. Meja bundar diharapkan bisa terlaksana di awal tahun depan. Apakah mereka semakin memperketat keadaan? Ya. Jadi jelas mereka sama sekali tidak peduli akan hal-hal. Tetapi itu akan berakhir.
Tetapi toko-toko mencari celah, dengan menyediakan bacaan. Anda bisa pergi ke toko untuk membaca, tetapi akhirnya Anda membeli sesuatu. Toko-toko berupaya mencari celah, tetapi tidak menghilangkan aturan ini. Tidak akan ada celah. Apakah hukum hari Minggu akan benar-benar membatasi? Nah, di dalam video sebelumnya, kita menunjukkan bahwa kelompok Injili yang ada di Amerika Serikat telah mengatakan, kita mesti merebut kekuasaan kita kembali. Dan orang-orang mesti terbiasa tinggal di masyarakat Kristen dengan undang-undang Kristen. Bukankah mereka berkata demikian? Itu seluruh mantra mereka. Kesanalah mereka sedang menuju. Nah, kapan mereka bisa meraih kesempatan melakukan hal itu? Ketika mereka menerapkan hal itu. Apakah mereka akan membiarkan begitu saja, setelah selama bertahun-tahun duduk di kursi belakang? Tidak. Mereka akan menerapkan hukum dan tidak akan melepaskannya. Hukum ini, Martin, akan menjadi hukum yang menindas. Apakah mereka telah melatih hukum yang menindas dalam beberapa tahun terakhir? Ya. Tepat sekali, dengan adanya lockdown dan pemaksaan, semua itu sudah diterapkan. Apakah gereja-gereja telah bergabung dengan pemerintah dalam rencana ini? Benar, sudah ada yang bergabung. Ya, gereja dan negara. Itu merupakan hal mengerikan yang terjadi. Dan sangat disesalkan. Itu mestinya tidak pernah terjadi. Jadi, garis mendasarnya dari semua hal ini, yaitu kita sedang menuju ke suatu arah tertentu. Dunia sedang menyiapkan suatu waktu tertentu. Dan mereka mengatakan, kami memiliki kesempatan yang sangat sempit. Dan sudah tiba waktunya untuk mendengar. Dan orang yang akan mereka dengarkan adalah orang yang ada di Roma. Dan mereka ingin membuat patung, keserupaan, kepada binatang. Binatang itu dibatasi. Dan memaksakan perundang-undangannya memakai negara. Dan patung, adalah organisasi yang lainnya. Yang akan melakukan hal yang tepat sama. Jadi, ketika adanya paham Katolik di zaman abad pertengahan, yang menghunus pedang melawan paham sekulerisme. Maka kasus yang sekarang adalah paham Protestan, dunia Injili. Yang akan menghunus pedang diarahkan kepada masyarakat sipil. Dan menerapkan hukum, guna mencapai agenda mereka. Coba pikirkan. Pihak kiri akan meneriakkan kepada pihak liberal, mengenai hukum yang dihapus. Sama seperti di dalam kasus Roe lawan Wade. Tetapi semua mereka akan didapati menyetujui hukum hari Minggu. Semua mereka akan menjadi senang, karena itu merupakan kaitan iklim. Ini adalah agenda yang sangat lihai. Dan tepat seperti inilah yang diramalkan Alkitab. Ketika patung itu berdiri. Ketika sebuah patung, tidak seperti yang aslinya. Ini tidaklah merupakan hal yang sama. Jadi, di sini mesti ada dunia Injili. Seperti yang kita tunjukkan di dalam video yang sebelumnya, mendikte pemerintah. Dengan undang-undang keagamaan, dan Anda mesti mematuhinya. Itulah yang mereka katakan, dan mereka akan sangat tegas. Yang pada akhirnya akan memimpin kepada perlucutan kerjasama ekonomi yang kemudian akan memimpin kepada dekret kematian. Anda lebih baik mematuhinya atau tanggung resikonya. Kesanalah kita sedang menuju. Apakah binatang pertama melakukan hal itu di zaman abad pertengahan? Ya. Jadi, binatang yang kedua akan melakukannya di zaman kita sedang hidup. Dan jika orang-orang tidak terjaga, mereka akan ditelan oleh dusta ini. Karena jika Anda terus mengulangi dusta ini berulang-ulang, pada akhirnya orang-orang akan mempercayainya. Kiranya Allah memberi kita hikmat. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, nubuatan sedang digenapi di depan mata kami. Dan umat manusia mesti diperingatkan. Mereka sedang berpikir, sedang berjuang demi tujuan yang baik. Ketika mereka sedang dalam pemberontakan, melawan Engkau dan hukum-hukum-Mu. Tolonglah kami, membawakan pekabaran ini meluas, dan dengan mendesak. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara, Walter Faith dan Martin Smith.
Ucapan terima kasih yang tulus untuk dorongan semangat, doa-doa dan sumbangan finansial yang limpah. Untuk detail kontak. Kami memuji Juru Selamat kami yang setia dan sejati, Yesus Kristus. Untuk kasih karunia-Nya dan belas kasihan-Nya, dan hak istimewa bekerja di kebun anggurnya, guna menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan-Nya yang segera datang.